ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita akan memasuki pembahasan di halaman 86 Kitabul Hajj. Penulis rahimahullah ta'ala Kitabul Hajji. Al-Hajj secara bahasa adalah al-qasd, adalah maksud. Dan di antara ahli bahasa ada yang mengatakan kathratul qasd, banyak memaksudkan, banyak memaksudkan. Dan secara syar'i dibahasakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhaddab, dinukil di sini di Kifayatul Akhyar, ibaratun al-qasdil bait lil af'al. Haji adalah ibarat sengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan haji. Baik. Jadi dari definisi bisa diketahui bahwa haji itu terkait dengan Ka'bah. Dan haji itu ada manasik, amalan-amalan yang harus dilakukan di sana, harus didatangkan. Nah, inilah yang akan dibahas di sini oleh penulis rahimahullah, beberapa perkara dari hal tersebut. Kata beliau, wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya', dan syarat-syarat kewajiban haji ada 7 perkara. Haji itu tidak diragukan ya bahwa dia adalah fardu ain, fardu ain, dan dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang dimaklumi kewajibannya di dalam syariat. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Milik Allah terhadap manusia kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang memiliki jalan ke sana, punya kemampuan untuk itu. Wa man kafar, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Iya. Dan telah datang perintah-perintah untuk menunaikan haji di dalam berbagai hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dimaklumi juga bahwa kewajiban haji dan umrah dalam seumur itu cuma 1 kali saja. Cuma 1 kali. Karena perintah mutlak dari ayat, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Artinya kapan dilakukan, maka itu sudah cukup. Kemudian dikatakan di sini sab'atu asya', syaratnya ada 7 perkara. Iya. Syaratnya ada 7 perkara. Dan kewajiban itu menurut pendapat yang lebih kuatnya kalangan mayoritas ulama, bahwa yang wajib bukan haji saja, tapi haji dan umrah. Yang wajib ada 2, haji dan umrah. Iya. Karena itu datang di dalam sebagian riwayat hadits tentang bunyal Islam ala khamsin, itu disebutkan riwayat wa'tamir, dan umrahlah kamu, dan umrahlah kamu. Dan datang juga di riwayat hadits Abu Razin Al-Uqaili tentang perintah Nabi kepada seorang, kata beliau, hujjan abika wa'tamir, hajikanlah ayahmu dan umrahlah, lakukan umrah, lakukan umrah. Baik, jadi syarat kewajiban haji dan umrah itu ada 7.
Yang pertama al-Islam, keislaman, dan ini dari pokok dimaklumi karena kafir tidak diterima darinya haji. Kemudian yang kedua al-bulugh, balik. Iya. Karena itu tidak ada silang pendapat dengan para ulama bahwa anak kecil belum wajib haji. Belum wajib haji. Walaupun kalau dia haji sebelum balik, hajinya syah, bisa diterima. Tapi belum cukup menggugurkan haji Islamnya. Belum cukup menggugurkan haji Islamnya. Haji Islam itu apabila sudah balik. Kemudian yang ketiga al-aqlu wal aqlu, berakal, waras. Karena orang yang tidak waras itu tidak ada kewajiban haji, pena taklif diangkat darinya. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Kemudian yang keempat wal hurriyah, dan merdeka. Karena seorang budak tidak ada kewajiban untuk menunaikan haji. Ya, kemanfaatan dia dan kesibukannya itu terkait dengan tuannya. Terkait dengan tuannya. Baik. Jumat saya padahal dekat tiap hari tidak wajib. Demikian pula haji yang jauh. Kemudian yang kelima, wujuduz zadi warrahilah, adanya bekal dan kendaraan. Adanya bekal dan kendaraan. Karena itu masuk di dalam makna istita'ah. Di dalam ayat kan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya kemampuan, disandarkan pada istita'ah. Dan istita'ah itu dengan beberapa perkara, di antaranya adanya bekal. Satu, wujuduz zat, dia punya bekal untuk perjalanan. Iya. Warrahilah, dan punya kendaraan yang cocok untuknya dia tunggangi. Nah, ini pembiayaan ya. Kalau di masa dahulu seperti itu, di masa sekarang haji itu sudah ditentukan tempat-tempatnya, sudah ditentukan pemukimannya. Jadi seorang sebelum datang ke sana, dia sudah membayar untuk tempat tinggalnya, tempat mukimnya, makannya. Jadi sudah diketahui berapa dari pembiayaan yang harus dia keluarkan dari negerinya. itu kadar kemampuan, bekal dan rahilah, kendaraan yang menyambung ke sana. Ya. Demikian pula yang ketujuh, wa takhliyatut tariq, keamanan jalan. Sehingga jalannya kosong, aman bisa dia lalui. Aman bisa dia lalui. Dan tentunya kalau misalnya amannya, tempatnya tidak aman atau jalannya tidak aman, bisa mengancam jiwanya, maka itu tidak ada kewajiban untuk haji, karena dia dianggap tidak punya jalan untuk itu. Karena syaratnya di dalam ayat man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya jalan ke sana. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa imkan al-masir, memungkinkan adanya perjalanan yang memungkinkan. Ya, kalau dia melakukan perjalanan, dia memungkinkan untuk menempuh perjalanan tersebut. Iya, memungkinkannya. Nah, ini sebenarnya syarat ke-5, ke-6, dan ke-7. Ini kalau diringkas masuk di dalam satu syarat saja, al-istita'ah, punya kemampuan. Kemampuan itu ada beberapa bentuk. Ada kemampuan dalam sudut bekal dan kendaraan, ada kemampuan dari keamanan jalan, ada kemampuan dari kemungkinan dia berjalan, dan ditambah untuk perempuan kemampuan dari sudut mahram. Kemampuan dari sudut mahramnya. Cuma di sini tidak disebutkan oleh penulis
rahimahullahu taala.